Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin menjelaskan materi tentang logika. Berikut ini materinya. Logika matematika itu ada 9. Yang pertama itu pernyataan, ingkaran atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, konvers, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama itu ada pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Pernyataan itu dibagi dua. Yang pertama itu bersifat tertutup, yang kedua bersifat terbuka. Yang pertama itu bersifat tertutup, artinya sudah dapat dipastikan nilai benar atau salahnya. Contohnya itu 30 tambah 5 sama dengan 35. Contoh ini disebut dengan bersifat tertutup karena sudah dipastikan angkanya pasti bernilai 35. Yang kedua itu pernyataan bersifat terbuka, artinya nilai benar dan salahnya tidak dapat diketahui. Contohnya itu gula pasir rasanya manis. Ini disebut dengan pernyataan bersifat terbuka karena harus dibuktikan dulu. Yang kedua itu ingkaran atau negasi. Artinya, jika suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Simbol dari ingkaran itu seperti ini. Tabel kebenarannya, jika P benar, maka negasinya akan salah. Jika P-nya salah, maka negasinya akan benar. Contohnya itu, beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Negasi dari P-nya itu semua bilangan prima bukan bilangan genap. Kata beberapa diganti dengan semua adalah diganti dengan bukan. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi ialah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P dan Q dibaca P dan Q. Jadi simbol ini dibacanya dan. Adapun tabel kebenarannya P ini pernyataan 1, Q-nya pernyataan kedua. Ini P dan Q. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan keduanya benar, maka konjungsi P dan Q-nya benar. Yang kedua, jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka konjungsi P dan Q salah. Yang ketiga, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka konjungsi P dan Q-nya salah. Yang keempat, jika pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya salah, maka konjungsi P dan Q-nya salah. Dari tabel di atas ini, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Nah, contoh soalnya, pernyataan pertamanya 3 adalah bilangan prima, benar. Pernyataan keduanya 3 adalah bilangan ganjil, benar. Nah, konjungsi P dan Q-nya 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Nah, materi yang keempat ini disjungsi. Disjungsi adalah suatu pernyataan yang digabungkan dengan kata hubung atau, yang dilambangkan dengan mirip kayak huruf V. Jadi P sama Q ini dibaca P atau Q. Nah, adapun tabel kebenaran disjungsinya ialah ini pernyataan pertama, Q-nya pernyataan kedua. Ini P atau Q. Nah, yang pertama, jika pernyataan pertama bernilai benar, maka pernyataan
pernyataan kedua bernilai benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Yang kedua, jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, maka disjungsi P atau Q-nya benar. Yang ketiga, jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka disjungsi P atau Q-nya benar. Yang keempat, jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai salah, maka disjungsi P atau Q-nya salah. Nah, dari tabel kebenaran disjungsi ini dapat disimpulkan bahwa disjungsi akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Kalau hanya salah satu yang bernilai salah, tetap disjungsinya benar. Contoh soalnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Nah, P-nya ini pernyataan pertamanya kan Bandung. Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa, benar. Nah, sedangkan berarti pernyataan pertamanya bernilai benar. Nah, terus kalau Palembangnya, Q-nya kan pernyataan keduanya Palembang. Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa, itu salah karena Palembang bukan terletak di Pulau Jawa. Berarti Q atau pernyataan keduanya bernilai salah. Nah, kesimpulannya P atau Q berarti tetap benar karena di sini jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka disjungsi P atau Q-nya tetap bernilai benar. Jadi Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Implikasi yaitu hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan keduanya merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama dan ditandai dengan notasi seperti ini. Ini nih bisa disebut juga maka. Dan berikut ini tabelnya. Tabelnya kan ini udah dibikin nih. P, Q. Nah, jika P bernilai benar, Q bernilai benar, P maka Q berarti benar. Dan jika P bernilai benar, Q bernilai salah, P maka Q maka salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, P maka Q benar. Jika P salah, Q salah, P maka Q benar. Berarti dapat disimpulkan bahwa implikasi itu akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Itu berarti dinamakan implikasi. Berikutnya ada contoh soal. Tentukan kalimat senilai. Kalimat yang senilai. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Jika Budi rajin belajar itu berarti pernyataan P. Maka ia naik kelasnya itu pernyataan Q. Berarti P maka Q sama dengan P atau Q. Berarti jawabannya Budi tidak rajin belajar atau ia naik kelas. Itu jawaban dari soal ini. Implikasi yaitu suatu gabungan dari dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung. Jika
sehingga membentuk pernyataan majemuk. P. Jika dan hanya jika ki, dan dilambangkan dengan notasi P jika hanya jika ki. Lalu tabel kebenarannya, jika P bernilai benar, ki bernilai benar, P jika hanya jika ki benar. Jika pernyataan P benar, pernyataan ki salah. P jika hanya jika ki salah. Jika pernyataan P salah, pernyataan ki benar. P jika hanya jika ki salah. Jika P salah, ki salah. P jika hanya jika benar. Dan dapat disimpulkan nilai kebenaran biimplikasi yaitu jika kedua pernyataan adalah sama, maka kebenaran biimplikasi adalah benar. Dan sebaliknya, jika nilai salah satu dari pernyataan tersebut bernilai salah, maka nilai kebenaran dari kedua pernyataan biimplikasi tersebut adalah benar. Dalam logika ada materi converse. Converse merupakan kebalikan dari implikasi, yaitu ditandai dengan pertukaran letak. Misalkan P maka Q menjadi Q maka P. Contoh soal converse itu ada jika hujan turun maka kekeringan berakhir. Hujan turun pernyataan P, kekeringan berakhir Q. Jadi converse-nya adalah Q maka P. Jadi jika kekeringan berakhir maka hujan turun. Selanjutnya ada inverse. Inverse adalah lawan dari implikasi. Implikasi itu ada P maka Q. Nah, sedangkan kalau inverse kan lawannya dari implikasi, jadinya negasi P maka negasi Q. Nah, ada contoh soal. Jika Budi rajin belajar maka ia naik kelas. Nah, Budi rajin belajar ini P, maka ia naik kelasnya Q. Inverse kan negasi P maka negasi Q. Jadi jawabannya jika Budi tidak rajin belajar maka Budi tidak naik kelas. Terakhir dari logika matematika yaitu kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan dari inverse. Inverse itu negasi P maka negasi Q.
ki. Jadi kontraposisinya negasi ki maka negasi p. Contoh soalnya, jika adik sakit maka ia minum obat. Adik sakitnya itu p. Ia minum obatnya itu ki. Jadi kontraposisinya ki maka negasi p. Jawabannya, jika adik tidak minum obat maka ia tidak sakit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.